Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan kajian tentang bab zakat. Kita akan membahas tentang asnaf terakhir, yaitu tentang Ibnu Sabil. Disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 45, wa ibnu sabil wa huwa musafirun mujtazun bi baladi zakat au munsyi'u safarin mubahin minha walau linuzhatin au kana kasuban bi khilafil musafiri li maksiatin illa intaka wal musafiru li ghairi maqsadin sahihin kalha ini. Ini pengertiannya dari kitab Fathul Mu'in, yang kurang lebih maksudnya adalah Ibnu Sabil itu adalah musafir yang melewati daerah zakat. Nah, jadi seandainya ada seseorang yang melakukan menempuh perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Gresik melewati Surabaya. Lah ketika lewat Surabaya, ini malam takbiran ketika sedang dum-dum zakat fitrah. Nah, ini disebut musafir. Ini ketika melewati daerah zakat. Atau memulai perjalanan au munsiu safarin mubahin, atau memulai perjalanan yang dianggap boleh dalam syariat dari daerah zakat tersebut. Umpamanya dari Sidoarjo, ya, dia ini perjalanannya ini dianggap boleh, dalam arti bukan perjalanan yang maksiat dan sebagainya, ya, meskipun itu hanya untuk rekreasi, tamasya dan sebagainya, atau mungkin juga hanya sekedar bekerja. Nah, berbeda musafir atau orang yang melakukan perjalanan untuk kemaksiatan. Andaikan dari Sidoarjo menuju ke Gresik mau membunuh orang atau mau merampok orang. Lah ini orang yang dalam perjalanan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak mendapatkan bagian zakat, kecuali jika dia bertaubat ketika dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Atau musafir yang tidak ada tujuan, wal musafiru li ghairi maqsadin sahihin, atau musafir yang tidak punya tujuan yang benar, seperti pengelana, sekarang tujuan nang ndi, pokoknya penting melaku. Nah, ini orang yang demikian ini pun tidak diperbolehkan atau tidak berhak mendapatkan bagian daripada zakat. Nah, jadi kita harus benar-benar selektif. Ibnu Sabil yang manakah yang dapat atau dapat memperoleh zakat dan mana yang tidak dapat memperoleh zakat. Bukan semua musafir itu dapat zakat, tidak. Hanya musafir-musafir tertentu yang bisa mendapatkan zakat. Di antaranya syaratnya adalah musafir ini orang yang tidak punya ongkos. Nah, orang yang tidak punya ongkos atau tidak punya perbekalan, ya, kemudian dia ini membutuhkan perbekalan, maka orang yang demikian ini boleh untuk mendapatkan bagian daripada zakat. Nah, kemudian yang tadi disinggung juga, perjalanannya bukan karena maksiat. Jadi biayanya atau ukuran zakatnya itu seberapa? Sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang pergi. Nah, ini andaikan dia perjalanan menuju ke Gresik, berarti dia mendapatkan zakat sebesar biaya menuju ke Gresik, ya, sampai pulangnya. Jadi itu dihitung mulai dari perbekalannya, kemudian
ongkos jalannya. Lah itu dikurskan dengan zakat. Umpamane saya kasih beras zakat 1,5 kuintal, 50 kilo. Kalau saat ini 5 kilo itu sekitar 50.000, atau 1 kilonya 10.000. Berarti kalau 50 kilo sekitar 500.000. Lah kira-kira cukup enggak? Nah, kira-kira kalau berlebihan berarti harus dikurangi. Nah, ngoten. Jadi bisa mengkira-kirakan seberapa dia membutuhkan ongkos dan juga bekal. Bekal ini untuk makan, untuk minum. Nah, ini adalah asnaf daripada Ibnu Sabil. Dari sini apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Nyun ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.